Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, sang gembong kartel The Jalisco New Generation Cartel alias JNGC akhirnya tumbang. Di balik keberhasilan pasukan khusus Meksiko dalam menyerbu persembunyian El Mencho pada Minggu 22 Februari 2026 lalu, ada jejak CIA di dalamnya. CIA dikabarkan jadi aktor kunci yang memberikan koordinat akurat lokasi El Mencho sebelum peluru pasukan elit Meksiko mengakhiri pelariannya. Dukungan CIA ini bukan sekadar bantuan teknis biasa. CIA telah mengerahkan drone rahasia yang menembus wilayah Meksiko sampai mengintai orang-orang terdekat El Mencho. Sejauh mana peran keterlibatan CIA dalam operasi penggerbekan El Mencho? Keberhasilan operasi di Tapalpa, Jalisco, Meksiko yang menewaskan El Mencho bukanlah sebuah kebetulan semata. Di balik layar terdapat kolaborasi intelijen lintas batas yang sangat intensif. Melansir dari laporan The New York Times, CIA disebut telah memberikan informasi yang sangat krusial. Sebuah informasi yang jadi titik terang bagi pasukan operasi khusus Meksiko. Keterlibatan Amerika Serikat dan CIA ini sebenarnya akumulasi dari perburuan selama bertahun-tahun. Sejak era pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden, CIA sudah bergerak. Ada banyak metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Mulai dari jaringan informan manusia, komunikasi yang dicegat, sampai citra udara lewat penerbangan drone rahasia di atas wilayah Meksiko. Drone ini punya misi spesifik memburu laboratorium produksi fentanyl kartel El Mencho dan memetakan pergerakan para pemimpin kartel. Penggunaan drone cukup efektif karena alat ini bisa mengidentifikasi bahan kimia yang dipancarkan laboratorium fentanyl ke udara. Di era Trump, CIA yang dipimpin John Ratcliffe makin gencar melakukan pengumpulan informasi. Ratcliffe merekrut lebih banyak informan dan memperluas penerbangan drone. Ratcliffe juga membentuk kelompok intelijen di Fort Huachuca, Arizona di bawah Komando Utara, markas besar militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Meksiko. Gugus tugas yang terdiri atas 140 analis itu bertugas menganalisis citra udara dan memeriksa jaringan pendukung yang mengelilingi kartel milik El Mencho. Tak hanya menerbangkan drone, gugus tugas di bawah Komando Utara itu juga menggunakan berbagai pesawat pengawasan seperti U-2, RC-135 Private Joint, dan P-8. Keterlibatan teknologi canggih dalam operasi pemenggalan El Mencho hanya satu sisi dari sebuah cerita. Karena di balik keberhasilan operasi, terdapat pula tekanan pribadi dari Trump. Selama berbulan-bulan, Trump mendesak pemerintah Meksiko untuk bertindak lebih dalam memberantas narkoba. Pemerintahan Trump bahkan meminta Meksiko agar mengizinkan pasukan militer Amerika Serikat melakukan operasi gabungan untuk memberantas kartel narkoba. Permohonan itu berkali-kali diabaikan dan akhirnya mencuat lagi usai Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pemerintahan Trump bahkan sempat mengancam akan melakukan operasi sepihak tanpa sepengetahuan pemimpin Meksiko. Pejabat Meksiko jelas menolak usulan itu, karena pengiriman pasukan Amerika Serikat di Meksiko bisa jadi pelanggaran kedaulatan dan beresiko melemahkan pemerintahan Meksiko. Akhirnya, para pejabat Meksiko pun menawarkan usulan lain yang lebih bijak, yakni pertukaran informasi. Dalam usulan terbaru itu, Amerika Serikat tidak perlu menerjunkan pasukannya di Meksiko. Washington cukup memberi informasi dan bertindak lewat pusat komando, sementara biarkan pasukan elit Meksiko yang bergerak mengeksekusi di lapangan. Meski dikenal sebagai sosok yang sangat licin, El Mencho akhirnya jatuh karena langkah yang kurang waspada. Keberadaan El Mencho diketahui bukan karena jejak transaksi uang atau pengiriman narkobanya. Pintu masuk operasi ini justru berasal dari jejak romansa sang gembong kartel. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, intelijen Meksiko dan Amerika Serikat telah membuntuti salah satu kekasih El Mencho. Awalnya, petugas mengidentifikasi seorang pria yang merupakan rekan dekat sang kekasih. Operasi pengintaian ini sudah dimulai sejak hari Jumat 20 Februari 2026. Pria inilah yang kemudian mengantarkan wanita tersebut menuju sebuah tempat peristirahatan terpencil di wilayah pegunungan. Lokasi itu adalah Tapalpa, sebuah kota kolonial di negara bagian Jalisco yang dikelilingi hutan pinus lebat.
Di sana, El Mencho bersembunyi di sebuah pondok atau kabin kayu yang jauh dari keramaian. Sang kekasih sempat bertemu dengan El Mencho di kabin tersebut sebelum akhirnya pergi pada hari Sabtu 21 Februari 2026. Tapi El Mencho memilih untuk tetap tinggal bersama tim keamanan elitnya. Tanpa ia sadari, pasukan khusus Meksiko sudah mengepung wilayah tersebut dan menyiapkan rencana penyergapan berisiko tinggi. Minggu pagi sekitar pukul 7 pagi waktu setempat, operasi dimulai. Sebanyak 7 helikopter dan 2 drone terpantau terbang di langit Tapalpa. Pasukan elit Angkatan Darat dan Garda Nasional Meksiko langsung menyerbu kabin tempat persembunyian El Mencho. Baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Anak buah El Mencho memberikan perlawanan brutal menggunakan senjata berat, termasuk peluncur roket yang diarahkan ke helikopter aparat. Akibatnya, sebuah helikopter Meksiko mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat. Dalam upaya melarikan diri, El Mencho dan pengawalnya mencoba bersembunyi di semak-semak hutan terdekat. Tapi, pelarian itu berakhir tragis. El Mencho ditemukan dalam kondisi luka parah akibat baku tembak tersebut. Sang gembong kartel sempat dievakuasi menggunakan helikopter menuju fasilitas medis di Guadalajara. Tapi, ia mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan. Tewasnya El Mencho memang jadi kemenangan besar bagi penegakan hukum. Tapi sejarah panjang perang narkoba di Meksiko menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Hilangnya sosok pemimpin tunggal seringkali bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari kekacauan baru. Konsultan keamanan David Salcedo menyebut Amerika Serikat menjadi pihak yang paling diuntungkan dari operasi ini. Tapi bagi Meksiko, dampaknya jauh lebih kompleks. Tanpa kendali El Mencho, kartel JNGC diprediksi akan pecah menjadi fraksi-fraksi kecil yang saling berebut kuasa. Kekosongan kekuasaan ini biasanya memicu perang internal yang brutal di wilayah-wilayah strategis. Kalau perebutan kepemimpinan terus berlanjut, kekerasan dapat menyebar ke seluruh Meksiko. Kekhawatiran ini langsung terbukti di lapangan. Pasca kematian El Mencho, gelombang kekerasan meletus di berbagai titik di negara bagian Jalisco dan sekitarnya. Anggota kartel melakukan aksi balasan dengan membakar kendaraan dan memblokade jalan-jalan utama. Kematian El Mencho memang menandai berakhirnya era salah satu gembong narkoba paling bengis. Operasi yang memadukan kecanggihan teknologi Amerika Serikat dan keberanian pasukan khusus Meksiko ini membuktikan bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman bagi para pelarian hukum. Namun sejarah mencatat bahwa memenggal kepala kartel hanyalah memenangkan satu pertempuran, bukan memenangkan peperangan. Tantangan besar kini justru menanti Meksiko. Mampukah pemerintah meredam gejolak kekerasan dari fraksi-fraksi kecil yang kini tanpa arah? Ataukah tumbangnya El Mencho justru akan melahirkan monster-monster baru yang jauh lebih kejam? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.